Gimana caranya nerakin sikap bodo amat sama cewek? Gue udah lakuin tapi masih OVT sama dia. Jadi bodo amat itu bukan sikap tapi mindset. Lo nyontok sikapnya Selby, tapi otak lo itu otak Mr. Bean. Tentu nggak bisa. Tentu lo akan kayak berusaha memalsukan diri lo terus menerus. Jadi akhirnya lo kelelahan. Jadi kalau kita mau mendapatkan sebuah hasil, itu yang kita rubah itu bukan prosesnya. David Hawkins, sebuah eksistensi itu memiliki 3 elemen. Elemen pertama itu adalah doing atau melakukan, dan elemen kedua itu adalah having atau memiliki, dan elemen ketiga itu adalah being atau menjadi. Susah nggak sih ngejelasinnya? Mudah-mudahan pelan-pelan gue bisa jelasin. Jadi orang itu kalau melihat Thomas Shelby misalkan, Thomas Shelby kan having karakter ya. Dia karakternya kan seperti itu dalam filmnya itu kan. Dia itu having karakter seorang Thomas Shelby. Dia memiliki karakternya Thomas Shelby yang seperti itu. Lalu orang-orang juga ingin memiliki karakternya Thomas Shelby. Orang-orang ingin having. Tapi masalahnya orang-orang itu dia ingin having tapi dia itu doing. Dia pikir dengan dia melakukan seperti yang Thomas Shelby lakukan, maka dia akan memiliki karakternya Thomas Shelby. Nah, ini ada satu aspek yang hilang nih, being yang hilang. Nah, ketika satu elemen ini nggak dipakai, orang hanya melakukan dan terus dia berekspektasi menjadi orang tersebut. Orang melakukan yang dilakukan Thomas Shelby, yang dilakukan James Bond, yang dilakukan oleh siapapun lah orang-orang yang menurut dia keren. Dan dia berekspektasi dengan doing ini tadi bisa having, itu menurut gua salah besar. Dia akan kelelahan di sini karena dia itu berusaha memalsukan diri dia terus menerus. Dia nggak menjadi diri dia sendiri. Alright. Nah, jadi elemen yang nggak boleh ketinggalan dari 3 ini adalah being. Itu menjadi. Kalau yang ada di pikiran lo, gue cowok yang keren, itu harusnya kayak Thomas Shelby. Itu lo udah being gitu. Akhirnya lo secara nggak sadar lo mengadopsi karakter itu dan akhirnya lo doing dan lo having. Bisa dipahamin ya, kalau nggak bisa ya sudah, itu nasib. Nah, sama kayak sikap yang bodoh amat itu. Sikap lo yang bodoh amat itu kan lo doing dan lo berharap having. Makanya lo itu kayak nggak pernah nyampe, lo kelelahan sendiri dan semakin lo lakukan itu, semakin lo itu kayak membohongi diri lo sendiri. Karena lo melupakan aspek yang penting di sini adalah being atau menjadi. Right? Lo melupakan satu aspek itu. Nah, itu teori dasarnya seperti itu. Sekarang kita langsung ambil contoh di lapangan ya, supaya teori yang kita pelajari tadi itu realistis dan langsung bisa dipraktekkan di lapangan gitu. Ketika kita itu klik ide usaha atau kiat-kiat bisnis atau cara marketing atau apa buat lo yang menekuni bisnis gitu ya, lo akan lihat di sana ada jutaan, ratusan atau mungkin ribuan orang yang ngasih ide-ide jualan, ide-ide bisnis, strategi-strategi bisnis, strategi marketing, dan berbagai macam strategi-strategi yang lain-lain itu. Lo akan lihat itu. Nah, sekarang pertanyaan gue adalah, mereka dapat semua strategi itu dari mana? Dari mana mereka dapat semua strategi yang dia bagikan ke kalian gitu loh. Nah, sama kayak gue nih ya, gue berbagi apa yang gue bagikan ke kalian ini. Lo pikir gue dapat dari mana? Misalkan ada pertanyaan, bang, cewek gue begini, gue harus gimana? Loh, menurut lo gue dapat itu dari mana? Gue dapat jawaban yang gue kasih ke lo itu dari mana? Ya kan? Jadi ketika kita being menjadi seseorang, itu secara otomatis kita akan doing dan kita akan having. Dengan otomatis kita akan tahu apa yang akan kita lakukan. Entah kita mendapatkan sebuah informasi, entah kita berimprovisasi dengan sebuah eksperimen, lalu cepat atau lambat kita akan sampai pada having. Nah, kebanyakan yang diajarkan adalah how to-nya, doing-nya. Gue doing begini dan akhirnya gue having begini. Dan semua orang juga berpemahaman seperti itu, tapi mereka melupakan aspek being-nya. Oke, makanya itu ketika ada orang yang mencontoh seseorang untuk melakukan sesuatu, dari sekian banyak orang mungkin yang berhasil hanya beberapa. Karena yang benar-benar being itu sangat sedikit. Mereka kebanyakan hanya ikut-ikutan doang doing supaya having. Dan pada akhirnya di tengah jalan ada cobaan, ada kegagalan dan segala macam dan nggak akan pernah nyampe ke sana ujung-ujungnya.
kita kembali lagi ke soal bisnis, marketing dan segala macam tadi itu ya. Orang-orang yang sukses dalam bisnisnya itu kalau kita perhatikan itu dia memang suka bisnis. Dia memang melihat diri dia sebagai seorang pebisnis. Dia melihat diri dia sebagai seorang pebisnis, sebagai seorang trader, ada sebagai seorang yang penjahat kelamin. Tergantung bagaimana kita itu melihat diri kita. Kalau kita melihat diri kita sebagai seseorang, maka secara otomatis kita akan mengadopsi karakter orang yang tersebut dan kita akan menjadi orang tersebut secara otomatis. Jadi tergantung bagaimana kita memandang diri kita dengan being gitu loh. Misalkan nih, terus banyak nih orang-orang yang akhirnya angkat-angkat tai ayam, biasanya itu apalagi pas zaman-zaman Covid kemarin ya, banyak karyawan yang kena PHK sepihak, kena efisiensi dan segala macam. Lalu angkat-angkat tai ayam, wah belajar bisnis, belajar jualan, akhirnya apa? Jualannya nggak laku, saingannya banyak kendala bikin produksi, banyak kendala-kendala yang lain, akhirnya mereka macet semua. Kenapa mereka macet semua? Karena memang dari awal dia itu hanya doing dan berharap having penghasilan seperti para pengusaha itu. Mereka nggak pernah being. Akhirnya ketika mereka kepentok suatu masalah, dia tinggalkan itu sisi kepengusahaan mereka dan akhirnya dia kembali lagi menjadi karyawan. Karena dia nggak pernah being dari awal. Ya, jadi yang namanya setiap eksistensi di dunia material ini itu memiliki 3 elemen tersebut. Makanya itu sebenarnya ada orang yang udah belajar segala macam teori di sana, gimana sih caranya PDKT, gimana caranya punya cewek, gimana caranya macam-macam. Tapi dia kok selalu berakhir dengan jalan buntu, itu kenapa? Selalu ditolak sana sini, progres kehidupan romansa gitu-gitu doang, cuma mentok di teori dan nggak tahu prakteknya gimana. Karena lo salah mikirnya. Lo itu doing dan lo berharap having. Enggak begitu. Karena ketika lo doing itu pasti ada kendala-kendalanya. Ketika lo doing itu enggak semua itu ada di dalam teori yang sedang lo pelajari. Selalu membutuhkan improvisasi, selalu membutuhkan keteguhan mental, selalu membutuhkan macam-macam di sana. Lo nggak bisa doing dan tiba-tiba lo mendapatkan hasil seperti orang yang doing juga. Nggak bisa. Lo harus being dulu. Oke, gue itu jago kok dalam deketin cewek gitu. Pacar gue itu banyak kok, gue itu keren kok. Dan akhirnya realita pun akan berjalan seiring dengan apa yang lo pikirkan. Oke, mudah-mudahan bisa dipahamin. Jadi itu tadi ya, 3 hal itu tadi ya. Itu menurut David R. Hawkins di bukunya yang apa gue lupa.